Salam damai saudara-saudari yang seiman dalam nama Yesus Kristus. Bertemu kita kembali dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 14 Mei 2026, hari Kamis, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bersama kita renungkan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 hingga 20. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, dalam petikan Injil pada hari ini ada beberapa hal yang penting yang kita renungkan bersama. Pertemuan di Galilea, ke-11 muridnya bertemu Yesus dan merasa bahagia. Dan mereka menyembahnya sebelum Yesus naik ke surga. Yesus tidak menghiraukan keraguan yang ada dalam pribadi murid-muridnya yang lain, karena Dia tahu mereka belum menerima Roh Kudus. Kekuasaan tertinggi Yesus tidak dapat kita nafikan lagi, karena Yesus sendiri mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya oleh Bapa di surga. Yesus juga memberikan amanat agung, di mana Dia berkata, "Pergi." Perintah yang bergerak aktif, memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Jadikan murid-muridku. Tujuan utama bukan sekadar mengkristiankan, tetapi memuridkan, membawa orang mengikuti Yesus. Setelah orang percaya, bantulah mereka agar dapat dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus ingin kita menjadi saksi, menyebarkan kabar gembira kepada semua umat yang ingin mengenalnya dimanapun mereka berada. Jangan pernah berhenti menjadi pelayan Kristus ataupun pernah berhenti menyebarkan kesaksian yang sudah Yesus berikan kepada kita. Yesus adalah Tuhan dan Raja atas segala umat manusia. Yesus telah mati, berkorban menanggung segala penderitaan berdosa manusia, saya dan kamu. Tetapi Yesus juga memberi harapan, karena Dia telah bangkit dengan jaya, mengalahkan kematian, dan naik surga, dan akan mengutuskan penolongnya, yaitu Roh Kudus. Menjadi pelayan Kristus tidaklah keseorangan. Kita tidak berjalan sendiri, karena Yesus senantiasa beserta kita. Amanat agung di mana Yesus bangkit memerintah murid-muridnya di Galilea untuk menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis mereka, dan mengajarkan ketaatan. Yesus menegaskan kekuasaannya atas surga dan bumi, serta berjanji menyertai murid-muridnya senantiasa sehingga akhir zaman. Saudara dan saudari, marilah kita menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan juga cahaya kepada umat yang ingin mengenal Yesus.
Dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat memampukan pelayanan kita dengan lebih berkesan kepada umat yang mencari penyelamatan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.